lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Shalom, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 27 Februari 2022. Terpujilah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Kalau sampai hari ini kita masih hidup dan dapat beribadah. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Semoga saudara sehat, rohani, dan jasmani, tambah mengasihi Tuhan, menghargai hidup yang merupakan kesempatan untuk melayani Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 86. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih 1 minggu Tuhan sudah memelihara kami. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami haus lapar, rindu akan pengertian firman Tuhan. Kami mau mempelajari Mazmur 86. Lebih daripada itu, kami rindu mempraktekkan dalam hidup sehari-hari sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami minta sungguh dengan percaya kebangunan rohani dari Tuhan terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 86. Mari kita dengarkan Alkitab bersuara sambil kita mengamati Alkitab kita dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku. Sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari.
Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Mazmur 86 berjudul Doa Minta Pertolongan dari Daud, yang berisi pertama, persembahan pujian, mempermuliakan Tuhan, tercatat di ayat 8, 10, 12, dan 13. Daud mengangkat jiwanya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada kasih setia Tuhan. Karena memang tidak ada yang seperti Tuhan. Begitu baik, sabar, setia, dan mengasihi. Sangat berkuasa dan kekal. Yang kedua, Daud memohon pengampunan, kebaikan Tuhan, agar doa-doanya didengar, diperhatikan Tuhan. Lihatlah lagi di ayat 1, 6, dan 7. Daud memohon supaya Tuhan menjaganya,
menyelamatkannya, berbelas kasihan padanya, memberikan kepadanya sukacita waktu menghadapi banyak persoalan, anugerah, kekuatan, jalan keluar, pembelaan Tuhan, dan akhirnya kehormatan. Karena anugerah Tuhan, Daud rindu menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ia rindu meninggikan dan menyembah Tuhan. Daud mohon pertolongan Tuhan karena ada upaya-upaya jahat, kebencian musuh-musuhnya. Jadi dia lari kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Daud menyerukan kesusahannya dengan gamblang. Dia mengatakan bahwa dia ini sengsara, artinya sangat sulit, dan miskin. Ini dimaksudkan adalah miskin rohnya di hadapan Tuhan. Artinya dia sungguh-sungguh rindu, dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia tidak sanggup tanpa Tuhan. Dia tidak punya apa-apa, tidak sanggup, tidak punya kekuatan jika bukan Tuhan yang menolong. Lihatlah di ayat 3, dicatat bahwa Daud berseru berdoa pada Tuhan sepanjang hari. Dan tentu dengan sungguh-sungguh, bukan rutinitas. Dan tidak sia-sia. Ya, orang yang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan senantiasa tidak sia-sia. Daud sangat terbuka mengungkapkan masalahnya. Ya. Dan di dalam bahasa Ibrani, Tuhan diakui atau dikenal Daud sebagai yang pertama YHWH, Yahweh, yaitu pengertian dalam bahasa Indonesia juru selamat dan penebus. Yang kedua, Tuhan dikenal sebagai Elohim, yang berarti pencipta, pemelihara, penyedia. Yang ketiga, Tuhan dikenal Daud dalam kata Adonai, artinya Tuan, pemilik kehidupan, yang berdaulat atas hidupnya, yang mengatur, yang berotoritas atas hidupnya. Jadi betapa jauh pengenalan Daud akan Tuhan. Mengapa bisa seperti ini? Karena dia mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Tuhan juru selamatnya. Tuhan yang menebus dia. Tuhan yang mencipta, memelihara, dan menyediakan kebutuhannya. Tuhanlah pemilik kehidupan yang berdaulat atas hidupnya. Daud alami dari dia kecil sampai dia bisa jadi raja. Itu proses yang panjang, melewati banyak kesulitan. Dan sesudah menjadi raja pun melewati banyak persoalan. Jadi Daud sangat sungguh-sungguh mengenal Tuhan karena dia memiliki pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Hal inilah yang membangkitkan iman percaya. Iman bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Saudara, berapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan? Berapa dalam pengenalan kita kepada Tuhan? Ya. Daud menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Ia pernah jatuh di dalam dosa, tentu saudara ingat dengan peristiwa Batsheba dan Uria. Tapi segera ia bertobat. Itu kuncinya. Diingatkan kebenaran firman, dia sadar dia berdosa dan segera bertobat. Sehingga dikatakan dia orang yang saleh. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang berdoa senantiasa, artinya mempunyai hubungan akrab, dekat, melekat dengan Tuhan.
sangat mendalam dengan Tuhan. Saudara, berdoa senantiasa, mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, hal ini sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saudara boleh baca secara keseluruhan. Kita akan fokus pada ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa yang dimaksudkannya? Bukan berarti sepanjang hari berdoa terus. Tapi berarti kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan permohonan kita terus-menerus di hadapan Tuhan. Kita melaksanakan aktivitas kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kita hidup dengan iman, percaya kita kepada Tuhan, tidak menyerah. Ya, kalau Tuhan menunda menjawab doa, terus berdoa. Karena setiap apa yang diputuskan Tuhan, termasuk penundaan, pasti punya alasan yang baik. Saat kita bertekun dalam doa, maka iman kita itu dibentuk. Karakter kita, kesabaran kita, percaya kita, pengharapan kita, itu naik kelas. Itu dibentuk, itu bertumbuh. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sesudah kita mempelajari Mazmur 86 ini, baiklah kita ingat, apapun situasi kita, senang atau susah, sehat atau sakit, kaya ataupun mengalami kekurangan, apapun, seharusnya kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Lebih melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Karena tidak ada yang seperti Tuhan. Sangat berkuasa, pencipta langit dan bumi dan semua alam raya dan isinya termasuk kita. Sangat baik, sangat sabar, sangat setia, sangat mengasihani orang yang datang kepadanya dengan merasa miskin, ya, rohani, ya, sangat bergantung kepadanya, dan Ia adalah Tuhan yang kekal. Ya, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan Immanuel selalu beserta kepada orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita tetapkan hati kita untuk selalu fokus pada Tuhan. Hidup menghormatinya. Dalam segala situasi hidup, kita usahakan, kita berjuang, kita minta bantuan Roh Kudus agar nama Tuhan bisa dihormati oleh banyak orang. Inilah kerinduan Daud. Melalui pergumulan hidupnya, Tuhan tolong dia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, mari kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mari kita lebih lagi setia di dalam doa kita setiap hari. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bukan waktu susah saja, tapi selalu. Dan mari kita tekun mendengar atau membaca firman Tuhan dan melakukannya. Gereja Tuhan sudah memfasilitasi pendalaman Alkitab setiap hari. Lalu ada ibadah doa siang jam 1 sampai 2. Kiranya saudara dapat menggunakan kesempatan fasilitas yang ada supaya kasih dan kuasa Tuhan lebih lagi nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan hidup pergumulan kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan menolong kita. Seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan juga akan menolong kita kalau kita hidup berkenan kepadanya. Lihatlah yang terakhir, Daud tidak ragu-ragu.
itu dia berkata, dia bersyukur pada pertolongan Tuhan. Padahal waktu itu belum ditolong, tapi dia punya iman. Sekali lagi, iman bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan dan hidup, pergumulan hidup, kesulitan hidup, pengalaman hidup dengan Tuhan. Kiranya kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita semua. Tuhan mau pakai saya dan saudara menjadi alat kemuliaan Tuhan, agar banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar mengenai doa Daud. Kami pun mau lebih lagi dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Bukan waktu dalam keadaan susah saja, tapi setiap hari setia, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan. Engkaulah sahabat kami yang terbaik, yang paling baik, dan Engkaulah Tuhan kami, sumber hidup dan kekuatan kami. Tolonglah, berilah kami hati yang rindu mengasihi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, supaya di dalam segala hal kami bisa hidup memuliakan Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, memenangkan banyak orang untuk percaya dan mengenal Tuhan. Tolong kami buat semua pergumulan kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tolong kami untuk mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk anak remaja dan pemuda. Mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria. Mohon berkat Tuhan untuk semua pengerja, guru-guru sekolah minggu, dan semua orang yang melayani Tuhan dengan kapasitas karunia yang Tuhan berikan. Tuhan, biar kami semua cinta Tuhan. Biar kami semua mengalami lawatan Tuhan. Berkat Tuhan atas kami semua. Berkat rohani, berkat jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh percaya. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, dan doa syafaatnya, agar kita semua bisa berdiri teguh dan hidup memuliakan Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat kita tambah taat, tambah setia, menolong kita minggu yang akan datang, seumur hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, jaga kesehatan, tetap semangat, protap prokes. Tuhan berkati, bye-bye.